Ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Isido na buhay takok hudolo ni Jehovah, isido na buhay jongjong bani iyanan ni napasing, partangan na bersih apa paruhur na pitah, halak naso mandopakon tunduini, bani naso margagan, apa halak naso ra marbija laho manipu, ia mana manjalo pasu-pasu, humbani Jehovah pakon hapitoron, humbani nebata na paluah kosi. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibatasi tulusada, na martupudohan nami panorang on, maka tahon terima kasih, halani panramotionmu ban nami. Malas do uhur nami nuan, laho pasangap kon goranmu na pasingin, dopak kon hama bohimu huban nami, ase lambin iahap kon hanami habagalon ni kuasamu, paluah kon janah mampargogohi hanami, bani ganup na masa bani guluh nami. Patotap hama haporsayon nami, halani domma ipadigut ham hanami parupay, bani sitianan nadop ibagah kon ham hubani sagala na porsaya bamu. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami, ipadaskan nami tonggo nami. Amin. Halak na porsaya, aima halak na gok puji-pujian, halak na porsaya, aima na tetap mamindahi Tuhan Jehovah. Pendoding hita humbani haleluya nomor 404 ayat 1 das hubani ayat 2. Tanuk hari doi rosi tahun hutang sinar doi dari tonggoranku. Ham Tuhan ai batas ai puji doa halani aganu pelayaku. Ham arta harga multiku jolomi kumbani nahinan ham dotong lai bataki bonani nadea rosi sadokani panondang nalihat bai ganup nagolapi. Hartamu do Tuhan dipindahi Tuhan, bahan suluh bai perjalananki. Bitaham asai nama moto izin ahana upoluhon Tuhan. Ham artana harga polpiku jolomi kumbani nahinan ham dotong lai bataki bonani nadera rosi sarukani panondang nalihat bai ganup nagolampi. Ibagas unduk pakon toruh niuhur, martonggo mahita, sopot kon hitam madosata hubani Tuhanta naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, roh do nuan hanami hulobe-lobemu, mambeban kon diri nami, isopot kon hanami ganup dosa pakon uhur geduk, nama rajai uhur apa pikiran nami. Ham ale Tuhan, tatap hama hanami nadoyukon. Oh Tuhan, oh Maha Penyayang,
ale Tuhan, mengaku doha nami gok dosa apa kahurangan doha nami ilobe-lobemu. Hotop do pitah pikiran nami ibuan-buan hanami, hurang persaya doha nami bani kuasamu, naboy pator sahon hanami. Holong maham ban nami Tuhan, salpuhon hama kakurangan namiin, janah pasusi hama hanami, ase bersih uhur nami mangihutkan ham. Oh Tuhan, Olong maafkan kami berdosa. Buaido kakurangan nami hubamu Tuhan, inma tanggung jawab nadop yondoskon ham ban nami, ase ya jari janah ipodai hanami nyombah nami, gati opelang idalan kon hanami in, gapdo homa hanami bani horja nami, mambain hurang perhatian nami hubani sidia, na patut si pardiete honon nami, ham ale Tuhan, holong ma ham ban nami. Oh Tuhan, Olong maafkan kami berdosa. Hotop do persayangan hanami bani hapitoran nami sendiri, ase hapitoranmu. Parlaho pakon pangabak nami pegatido pataridahkon na botohan hanami marimbang ham. Oh Tuhan, Olong maafkan kami berdosa. Hanami selaku parhorja itongah-tongah ni kuriamuin, hanami ma natang si talupan mandalan kon pangajarion itongah-tongah ni kuriamu, marhitei parsahap sonai age pangabat nami, tapi lape ope ibain hanami in gabe tanggung jawab nami, hurang ope panugunuguan nami hubani kuriain, ham ale Tuhan, marpanganju ma ham ban nami. Oh Tuhan, Olong maafkan kami berdosa. Hurang opehan nami mambobai uhur apa pikiran nami, romban hubani podah nama diarin. Hurang pokut opehan nami membasa Bibel pakon marimbaгаskon hatamuin. Holong maham ale Tuhan ban nami pardosaon. Oh Tuhan, Olong maafkan kami berdosa. Tangar anjaha haporsay hitam ma hatani ne bata, bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Martuah mahalak nadop sinasap palanggoronni, nadop nirukub dosani. Martuah mahalak anggoseng ihira Jahoba bani hajahaton. Ibagas holong ni nebata, do masasap haganup dosata. Halanyai pataridakon hitam ma tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabaw. Amen. Tuhan, Tuhan, Tuhan,
Martuah mahalak nadop sinasa palanggaroni, nadop nirukup dosani. Pendoding hita humbani haleluya nomor 200 sia ayat sada pakon ayat tolu, doma ihop kop Tuhanku tonduihu, ase maluah tonduihu tong-tong. Doma ihop kop Tuhanku tonduihu, ase malua tonduihu tongtong. Doma isasa Tuhanku dosaku, ase malu tonduihu tongtong. Malas lau pasangap kon Tuhan baik golubah, ay mahapeni olongi ateni, itape patut marolong tongtong. Jolong hatangi saja lo tonduini, ulang beganggang umbayo seni, ulang babulang mantonggo ubani, agar tabay hojani. Ulang mabiyan, ulang begobi, lau mataluan gogoni setani, eneruhur tahumani Tuhan, ingasaran dohita. Ale anakku, anggo jaloho hataku, anjaha iparimbagaskan ho titahku. Tangi ho bani hapentaran, anjaha itarihon ho uhurmu dopak pangarusion. Tongon, anggo dilo-dilo ho bani pangurusion, ipamaling ho soramu mangindo kauhuron. Anggo ipindai ho ay songon namangindahi pirak, anjaha itoriho ay songon bani artana ponop. Jadi arusanmu ma biar dopak Jahoba, anja jupa ho habotohon pasal Jahoba. Ay Jahoba do si bere hapentaran, humbani pamangani do roha botohon pakon hauhuron. Ia do pasirsir pangarupion bani halak parpitor. Ia do gatar bani halak na bujur marparlaho. Ijaga do pardalan ni uhum, anjaha iramot kondo dalan ni halak na daulat bani. Jadi arusanmu ma hapitoron pakon uhum, habonaran pakon sagala dalan nadear. Ay roh maha pentaran hubagas uhurmu, anjaha matin maha botohon bani tonduimu. Uhur hapantasan maromotkan ho, anjaha pangarusion si parjaga bam. Amin. Tuhan adalah sumber segala sesuatunya, termasuk sumber habotohon. Dodingkon hita use, dodingta haleluya, nomor 200 pitu ayat sada das hubani ayat 2. Berehama turangan hapentaran
Sa sihon hita ma haporsayon tain songon na sinasihon ni haganuk halak na porsaya bani sap tanoon. Au porsaya bani na ibata bapa pargogoh na sotarimbang na manopalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus anak ni nebata na sasadain Indo Tuhanta na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape halyaban marhite tonduy na pasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus iparsilangkon mate anjay tanom turun hunaguritoruh mula manggoluh humbani na mate baniari patuluhon naik hu surga anja hundul isiamun ni nebata bapa pargogoh na sotarimbangin unjay ma iya mula magira laho manguhumi halak na manggoluh pakon na mate. Au porsaya bani tondi na pasing bani kuria parsadan na pasingin parsaoran ni sagala na mapasingin bani hasasapan ni dosa bani parpuhon ni akula pakon bani haguluhan na sadokah ni dokahan ni. Amin. Gereja Kristen Protestan Simalungun, Pimpinan Pusat GKPS, Eporus, Pendeta Martin Rumanja Purba MSI, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte. Nomor 244-3/PP-2020. Hal Tonahni Pimpinan Pusat GKPS Bani Minggu Pelajar 2020. Pematang Siantar 21 Juni 2020. Nahin hormat Haganup Kuria GKPS tiba pengantar jemaat Bani Yanan Nibe. Idop ni uhur ni Tuhanta Yesus Kristus pakon holong ni ateni na ibata bapa apa persauran ni tondui na pasing maka somani nasiam haganup tarlobi bani panorang pandemi COVID-10 siaon. Ibagas uhur namar terima kasih pasal panramotion ni Tuhan pakon hauron na ibereon ubata mandopakon nama sanuan bani minggu pelajar GKPS na ipestaon ita sadarion ihasiolon uhur nami do padaskon piga-piga tonah nami hubani nasiam. Naparlobe marlajar apa mangajar sonai marsiajaran. Aima horja nalang tarsirang humbani pargoluhonta selaku halak Kristen. Kolose 3 ayat 10. Gabe susian mararti doai gabe halak nasirsir marlajar. Isuraon nai batado kuriani gabe komoditas na torus marlajar bani ganup panorang pakon namasa. Matius 20 ayat 10 sia dasubani ayat 20. Halani ai bani minggu pelajar na ipestaon hita panorang pandemion yojur hanami donasiam ase memakai hauron pakon hampentaron na humbani na ibata laho manotapkon na tang sedearan bani goluhta. Sirsir janah radei mahita manjalo parhara na baru bani na mandalankon horja pandilo onta ibagas pambalosion humbani aturan ni pemerintah nagabe hataridahan ni pambalosionta nagok hubani naibata. Paduahon, gatini na manggolu ibagas biar pakon gobir, do pakon hitama na masanuan on, ibagas hapaor sayaon hubani Tuhanta Yesus Kristus. Pakai hitama situasi pakon kondisi on, gabe sada kesempatan pembelajaran hubani niombah. Keluarga, sonai homa hasoman pasal arti ni hapor sayon na manggolu apa na totap margogo mandopakon sagala namasa. Halani ai totap mahita ibagas na torang maruhur totor marpikir marasoman tondui na tongtong marondos hubani na ibata mandopakon pandemion. Patuluhon iakui jana ihapkon hita do sonaha pakorhon ni COVID-10 siaon bani ganup aspek ni parguluhonta. Agepe sonai ulang ma paturut hita na masaon mambahen gabe lupa hita
pasal ise hita jana ise simadahita. Halani ai tetap mahita marsitonggoan, jana lang lupa manonggohon hasoman. Kuria parhorja pakon pagorini, pamarentah ta sonai para pemimpin isap duniaon. Iha tahun apostol Paulus do, ulang mahar nasiam pasal atap ahape. Tapi pabotokon nasiam ma panginduan nasiam bani naibata marasoman tonggo, elek-elek apa terima kasih. Anjaha damai ni naibata na mengatasi haganup paruhuron, inma naman ramotkon uhur apa pikiran nasiam ibagas Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 das subani ayat 7. Selamat minggu pelajar, pakon tahun kepemimpinan yang berkarakter ma hubani nasiam haganupan. Salam pakon tonggo, pimpinan pusat GKPS, Pendeta Martin Rumanja Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal. Kita belajar agar kita memiliki pengetahuan. Pengetahuan adalah ruang luas untuk mengolah setiap pengalaman menjadi berarti. Karena pengetahuan memberi pengertian, manusia yang berpengetahuan dan memiliki pengertian adalah manusia pembelajar yang hadir untuk terus berkarya di dalam kehidupan ini. Pengetahuan dan pengertian pada akhirnya mendapat makna karena diisi kebijaksanaan. Hanya dalam penghayatan terhadap pengetahuan dan pengertian yang diterangi hikmat, maka seseorang menjadi berarti. Gereja dan sekolah sebagai lembaga adalah alat Tuhan untuk menyediakan ruang pembelajaran, ruang pengetahuan, ruang pengertian yang disinari oleh hikmat. Hikmat bersumber dari Tuhan. Maka kita memohon, biarlah hikmat Tuhan dianugerahkan bagi kita, anak-anak Tuhan, agar kita dapat dipakainya menjadi tangan Tuhan yang memberi pemulihan di tengah-tengah pandemi yang kita alami saat ini. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, tangan-Mu membagi roti dan ikan, tangan-Mu memeluk anak yang disingkirkan, tangan-Mu merangkul orang buangan, tangan-Mu meredakan badai topan, tangan-Mu menyelami bangsa Samaria, tangan-Mu menjamah penderita kusta, tangan-Mu mendoakan murid segala zaman, bahkan tangan-Mu dipaku dan disalib. Tangan-Mu ya Tuhan, tangan yang memulihkan. Maka kulipat tangan seraya bersembah. Ya Allahku, berkatilah tangan yang memasak dan yang menyaji, tangan yang menyapu dan menyuci, tangan yang menjahit dan menyulam, tangan yang menenun dan menganyam, tangan yang membersihkan dan membereskan, sebab tangan itu memulihkan. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah tangan yang merawat dan membalut luka, tangan yang menggotong dan membopong, tangan yang menyokong dan menolong, tangan yang menjamah dan membedah, tangan yang mengobati dan menyiapi, tangan yang menopang dan menyayang, tangan yang memijat dan yang mengurut, tangan yang menyembuhkan dan menghidupkan, sebab tangan itu memulihkan. Ya Roh Kudus, berkatilah tangan yang menanam dan menyiram, tangan yang mencangkul dan menabur, tangan yang membudidaya dan menjala, tangan yang menjelaskan dan menunjukkan, tangan yang mengasuh dan mengasih, tangan yang merancang dan menghitung, tangan yang membangun dan menegakkan, tangan yang menjinjing dan mengangkut, tangan yang memperbaiki dan menata, tangan yang menjajah dan berniaga, tangan yang mengemudi dan mengendali, tangan yang membela dan berjaga, sebab tangan itu memulihkan. Ya Tuhan Allah Tritunggal, berkatilah tangan yang mewarnai dan yang melukis, tangan yang mengukir dan yang memahat, tangan yang menulis dan mengarang, tangan yang mengetik dan yang menggrafik, tangan yang menciptakan dan mengubah, tangan yang memberi nada, tangan yang memetik gitar dan yang menabuh gendang, tangan yang menyusun dan merangkai, tangan yang merias dan menghias, sebab tangan itu memulihkan. Ya Tuhan, berkatilah tangan yang memeluk dan mendekap,
tangan yang membuai dan membelai, tangan yang memberi dan menerima, tangan yang merestui dan memberkati, tangan yang terangkat dan terkulai, tangan yang menyambung dan memaafkan, sebab tangan itu memulihkan. Maka kulipat tangan seraya mengucapkan, berkatilah tangan-tangan ini ya Tuhan, menjadi tangan yang memulihkan. Biarlah tangan kami, Kau jadikan tangan-Mu, tangan yang membawa pemulihan. Amin. Shalom semuanya, nama saya Mita Purba dengan adik saya Hari Purba. Hari ini kami ingin mempersembahkan sebuah lagu. Semoga persembahan ini dapat memberkati yang mendengarnya dalam masa-masa yang sulit ini. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pai mejalo hita hatani Tuhan, diar asei pasangap hita use Tuhanta, marhite doding haleluya nomor 300 sia ayat sada das hubani 2,
tubuhan poyon-poyon itongah jumain. Tubuhan poyon-poyon itong ajumai manggar-gar madu-madu bai pasaranandi berbagai pakon ihan ibagas laudi getino panalekan seng targorani ganu pani parbudu Tuhan tanai bata lobihani parbudu ganu pani tada sonai halayaku iberedo homa talubata honota diate itu pama. Iberedo panonang matani ari bulan abakon bintang panondang morgini udan logoniari pagati soluki sonin maganung tiki pajagar tanoi ganu pani parbudu Tuhan tanai bata lobihani parbudu ganu pani tada sonai halayakon iberedo homa talubata hononta diate jubama. Horas mahubata haganupan Bapak Inang,
Sebelum masuk kita hubani ambilata bani panorang on, hasip petata ibadahtar dalam bahasa Simalungun, tapi hanami marambilan dalam bahasa Indonesia. Mardingat minggu ini adalah minggu pelajar. Bui open yombahta nahurang memahami bahasa Simalungun. Halanya ibani mingguon kami akan marambilan di dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima boleh kami dengarkan dengan baik dan seksama. Boleh juga tidak hanya kami dengarkan untuk mengenakkan telinga kami, tapi biarlah firman ini yang akan mengingatkan kami, menegur kami, menyapa kami, sehingga firman inilah firman yang membebaskan bagi kami. Oleh karena itu Bapa berbicaralah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita pada saat ini diambil dari kitab Imamat 25. Imamat 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Dan saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklukkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi yakin dan percayalah Bapak Ibu bahwa yang jauh lebih berbahagia dari itu adalah orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Shalom kepada kita semua Bapak Ibu. Dan di pagi hari ini izinkan saya menyapa kita dengan ucapan selamat Minggu Pelajar kepada rekan-rekan muda yang masih duduk di bangku pelajar, di bangku sekolah, di bangku kuliah. Saya mengucapkan selamat Minggu Pelajar kepada kita, kepada orang tua atau rekan-rekan muda yang sudah tidak lagi duduk di bangku sekolah atau kuliah.
saya juga mau menyapa kita dengan menyebutkan selamat Minggu Pelajar. Dan pada Minggu Pelajar ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini tentang apa itu pendidikan dari perspektif orang Kristen, dari perspektif Alkitab kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini sebelum saya masuk kepada firman Tuhan ini, saya hendak membacakan satu kisah di Alkitab kita yang menggambarkan betapa pentingnya arti pengajaran itu bagi orang Israel, Bapak Ibu. Jadi pengajaran itu bagi orang Israel adalah bagian penting dari iman mereka. Oleh karena itu pada Minggu Pelajar ini kembali kita diingatkan, ternyata menjadi seorang pelajar yang baik itu adalah bagian dari iman. Kemudian ternyata juga diingatkan kepada kita orang tua, menjadi seorang pengajar yang baik bagi anak-anak itu juga bagian dari iman kita. Dan mari kita perhatikan dalam Ulangan 6 ayat yang keempat dan sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan kisah ini kepada kita, karena dalam kisah ini kita akan belajar Bapak Ibu bahwa bagi orang Yahudi itu, belajar itu ternyata sesuatu yang sangat sentral. Saya akan membacakan untuk kita mulai dari ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan selanjutnya. Ada dua kata yang perlu mendapatkan perhatian kita pada firman Tuhan ini. Yang pertama, haruslah engkau perhatikan. Setelah orang tua memperhatikan firman tersebut, mereka harus mengajarkannya kepada anak-anak mereka berulang-ulang. Dan tahukah kita Bapak Ibu, setiap sore ini sebuah doa wajib bagi orang Yahudi, pagi dan siang ketika bangsa Israel begitu sampai di tanah Kanaan, perintah Tuhan kepada mereka, pagi dan siang 2 kali harus sama. Apakah duanya? Duanya itu kalian ngumpul dengan anak-anak kalian, kalian berdoa bersama-sama, kemudian ajarilah anak-anak kalian. Dan ini membuktikan Bapak Ibu bahwa pelajaran menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pelajar, itu bagian penting dalam iman Yahudi, dalam iman orang-orang Israel pada saat itu. Dan ini terbukti dengan ketika mereka begitu sampai di tanah Kanaan. Hal yang pertama ini perintahkan Tuhan kepada mereka adalah, mari kita harus menjadi seorang pelajar. Mari belajar seumur hidup kita. Dan puji Tuhan, saya turut bangga juga dengan resort kita, GKPS Tangerang. Kenapa saya bangga? Karena yang saya dengar bahwa Minggu Pelajar di GKPS, se-GKPS itu idenya itu muncul dari GKPS Resort Tangerang. Karena pada awalnya ada kerjasama dengan GO sehingga pimpinan pusat kita kemudian tergerak hatinya untuk membuat Minggu Pelajar. Jadi kepada adik-adik saya yang masih duduk di bangku sekolah dan di bangku kuliah, gereja kita sudah membuka ruang bahwa kalian harus belajar dengan baik. Tetap menjadi seorang pelajar yang baik. Karena apa? Seorang pelajar yang baik itu adalah bagian dari orang yang beriman. Dan saya percaya bahwa ketika kita belajar dengan baik, Tuhan juga akan memberkati setiap adik-adik semuanya. Demikian juga kepada kita orang tua, Bapak Inang, ingatlah, jadikan rumahmu sebagai ruang, berikan ruang kepada anak-anak kita untuk belajar dengan baik dan benar. Jangan anak-anak kita sedang belajar, kita asik menonton, kita dukung juga mereka. Ada saat-saatnya kita memang harus bersama-sama dengan anak-anak kita. Sekali lagi, pada Minggu Pelajar ini, kita boleh bersuka cita Bapak Ibu karena Tuhan memberkati anak-anak kita. Dan pelajaran apakah yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu, pada Minggu Pelajar ini? Kebetulan hari ini, tidak kebetulan ya, memang tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Hari ini kita berbicara soal sesuatu yang penting lain bagi orang Israel. Selain pengajaran, hal penting kedua yang penting bagi bangsa Israel itu adalah merayakan Sabat. Dan tahukah Bapak Ibu, ternyata Sabat itu bagi orang Israel itu ada 3. Selama ini kita coba tahu 1, titah paupat hon. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja. Tetapi pada hari yang ke-7 engkau harus berhenti dan selanjutnya dan selanjutnya. Ternyata Bapak Ibu ada 3 bentuk Sabat dalam perayaan orang Yahudi. Yang pertama adalah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Sabat,
Sabat itu artinya perhentian. Dan hari Sabat itu dirayakan pada hari yang ketujuh. Dan hari Sabat itu adalah hari Sabtu, dan permulaan hari Sabat itu sudah mulai dari hari Jumat ketika matahari sudah terbenam. Kemudian Sabat itu akan berhenti pada hari Sabtu ketika matahari sudah terbenam juga pada hari Sabtu. Kemudian yang menjadi poin penting bagi kita, apa sih yang harus dilakukan oleh orang Israel ketika mereka merayakan hari Sabat? Poin penting dalam hari Sabat adalah hari peristirahatan, di mana ternak mereka, orang yang ada bersama-sama dengan mereka harus beristirahat pada hari Sabat. Tidak boleh ada eksploitasi berlebihan. Kurang lebih seperti itu maknanya Bapak Ibu sekalian, bahwa Sabat itu ternyata kita rayakan, tidak boleh mengeksploitasi orang lain secara berlebihan. Kemudian tahun Sabat pada pembacaan kita ini sudah dijelaskan dengan sangat detail. Tahun Sabat itu adalah tahun ke-7. Kapan tahun ke-7 ini? Begitu bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, 7 tahun kemudian inilah yang disebut dengan tahun Sabat. Apa yang mereka lakukan pada tahun Sabat ini? Yang mereka lakukan begitu mereka tiba di tanah Kanaan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mereka boleh bekerja di ladang. Mereka boleh mengusahakan apa saja di ladang mereka, karena tanah mereka sudah dibagi oleh Allah melalui Yosua. Dan pada tahun ke-7 tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke ladang mengelola ladangnya, karena pada tahun ke-7 itu ladang itu harus beristirahat, Bapak Ibu. Dan bukan hanya ladang yang beristirahat, pada tahun Sabat ini juga dirayakan dengan kalau ada orang yang berhutang, inilah saatnya hutang-hutang itu harus dilunaskan. Jadi pada tahun Sabat itu kembali Bapak Ibu, bukan hanya manusia yang diistirahatkan, tetapi tanah juga harus diistirahatkan. Jadi dari tahun Sabat ini kita belajar tentang membebaskan juga seperti pada hari Sabat. Kemudian yang ke-7 Bapak Ibu, yang ketiga, bagi bangsa Israel ini ada Sabat yang berikutnya yang diberi nama Yobel. Dan tahukah kita Bapak Ibu, Yobel itu adalah tahun ke-50. Setelah hari Sabat hari yang ke-7, tahun Sabat tahun yang ke-7, kemudian Yobel itu adalah tahun yang ke-49, 7 kali 7 ditambah 1. Jadi tahun Yobel itu adalah tahun yang ke-50. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika pada tahun yang ke-50? Kalau tadi yang dibebaskan itu lahan mereka, kemudian tahun ke-50 apa yang harus mereka lakukan? Kalau ada di antara sesama bangsa Israel membeli tanah orang Israel, maka tahun ke-50 tanah itu harus dibalikan kepada yang empunya. Jadi bukan hanya membebaskan lahan, tetapi pada tahun Yobel mereka juga diperintahkan untuk kembali Bapak Ibu mengembalikan apa yang orang lain miliki, yaitu berupa tanah. Karena dasar teologinya orang Yahudi adalah tanah itu milik Allah dan tanah itu diwariskan kepada keluarga-keluarga. Oleh karena itu sebenarnya tanah itu tidak boleh dijual. Tetapi dalam beberapa kasus ada beberapa keluarga harus menjual tanah mereka karena kemiskinan mereka. Dan pada tahun Yobel semua tanah itu harus dikembalikan. Artinya Bapak Ibu, dari hari Sabat, tahun Sabat, kemudian tahun Yobel, benang merah yang bisa saya tarik dari minggu pelajar ini adalah demikian. Ada beberapa poin yang bisa saya perhatikan dari pembacaan kita ini Bapak Ibu. Bila kita kaitkan pendidikan dengan tahun Sabat dan Yobel ini, bahkan pada hari Sabat, apa yang boleh saya temukan adalah ternyata bila kita mengaitkan pendidikan kita dengan Sabat, seharusnya pendidikan itu adalah pendidikan yang membebaskan. Mari kita ajarkan anak-anak kita, mari kita didik anak-anak kita supaya setinggi apapun ilmu mereka, maka kelak mereka tidak akan menindas orang lain. Ada satu tokoh pendidik, Paulo Freire, berkata seperti ini, pendidikan itu harus menjadi cara membebaskan peserta dari penjajahan. Jadi yang pertama Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang masih duduk di bangku sekolah, ingatlah bahwa Tuhan menginginkan bahwa
seberapa berhasil pun kalian kelak dalam pendidikan kalian. Tetapi pendidikan yang teologis, pendidikan yang Tuhan inginkan, yang harus kalian dalami adalah biarlah melalui pendidikan ini kalian hadir tidak menindas orang lain, tidak melakukan hal-hal yang curang karena sesuatu jabatan yang kelak mungkin akan kalian dapatkan. Tapi biarlah semakin tinggi pendidikan kalian, semakin kalian mengasihi orang lain. Biarlah semakin tinggi pendidikan kalian, semakin pendidikan itu membawa kabar sukacita kepada dunia ini. Dan tahun Yobel mengingatkan kita bahwa pembebasan itu tidak menekan orang itu adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, biarlah melalui pendidikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, mereka juga boleh sadar bahwa nilai pendidikan yang paling utama dari pendidikan agama Kristen adalah anak-anak kita memiliki mentalitas yang tidak menindas, tetapi mereka hadir untuk orang-orang lain. Dan ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita melihat menghubungkan tahun Sabat, tahun Yobel ini dengan pendidikan anak-anak kita. Pendidikan itu harus mendamaikan. Jadi Bapak Ibu, saya punya satu cerita. Mungkin kita pernah melihat origami burung bangau, atau kalau orang Jepang menyebut ini origami burung bangau ini adalah shuru. Dan mungkin nanti di kamera dimunculkan burung bangaunya, surunya, origaminya. Dan tahukah kita Bapak Ibu bahwa origami burung bangau ini adalah simbol daripada perdamaian. Dan tahukah kita kenapa kemudian origami burung bangau ini menjadi simbol perdamaian? Kita tahu bahwa origami burung bangau ini berasal dari negara Jepang. Dan kisahnya seperti ini Bapak Ibu, ketika pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di Hiroshima. Dan tidak jauh dari Hiroshima 1 kilometer tinggallah keluarga. Dan mereka memiliki seorang anak yang bernama Sasaki Sadako. Dan keluarga ini terdampak daripada bom atom Hiroshima, tapi mereka tidak mengalami luka ketika bom ini dijatuhkan. Namun ketika sang anak ini berusia 9 tahun, ternyata bom atom itu punya pengaruh yang panjang kepada anaknya. Kemudian anaknya yang berusia 9 tahun, Sasaki Sadako ini kemudian jatuh sakit leukemia. Dan apa yang terjadi ketika dia sakit, seorang temannya yang bernama Chichuko Hamamoto, dia datang menjenguk temannya. Dan apa yang dia bawa? Dia membawa burung origami, burung bangau yang terbuat dari kertas emas. Kenapa dia membawa itu Bapak Ibu? Karena ada filosofi orang Jepang berkata seperti ini, kalau burung bangau itu dapat hidup 1000 tahun. Jadi temannya ini dia membawa burung bangau origami susuru ini dengan tujuan supaya Sasaki Sadako ini bisa hidup 1000 tahun. Dan ternyata apa yang dibawa oleh temannya ini mempengaruhi mental dari Sasaki Sadako. Dia kemudian bersemangat Bapak Ibu, dan dia bertekad untuk membuat burung suru ini sebanyak 1000. Dan ternyata dia kurang kertas. Oleh karena itu ketika dia di rumah sakit, dia mengambil semua bekas-bekas dari bungkus obat. Dia membukin origami ini, dan kertasnya masih kurang. Teman-temannya di sekolah mendengar bahwa dia butuh kertas yang banyak. Akhirnya teman-temannya di sekolah juga memberikan kertas yang begitu banyak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada Oktober 1955, Sasaki Sadako kemudian berhasil membuat origami burung bangau atau suru ini sebanyak 644. Dan tidak lama setelah itu kemudian dia meninggal dunia. Dan setelah teman-temannya tahu bahwa Sasaki Sadako ini meninggal dunia, apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan kertas yang banyak, kemudian mereka membuat origami burung bangau ini sebanyak 1000. Dan kisah ini ternyata menginspirasi banyak orang. Akhirnya di tempat di mana dia berada didirikanlah sebuah monumen. Monumen itu dengan nama Children Peace Monument. Dan di monumen ini dituliskan sebuah kata, "This is our cry, this is our prayer, peace on earth
inilah tangisan kami, inilah doa kami, biarlah damai di dunia. Dan semenjak saat itu Bapak Ibu, bukan hanya di Jepang, tetapi simbol perdamaian ini kemudian menjadi milik dunia. Artinya dari kisah ini kita belajar, biarlah hendaknya pendidikan itu adalah pendidikan yang bisa mendamaikan. Biarlah peserta didik yang ada di Resort Tangerang ini bukan hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tapi kehadiran kalian adalah kehadiran yang dinantikan oleh orang banyak. Kenapa? Karena kalian hadir untuk membawa damai. Didiklah anak-anak kita berdamai dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Dengan cara yang pertama sekali, biarlah kita berdamai di rumah. Didiklah anak-anak kita melalui firman Tuhan saat ini menjadi anak-anak yang membebaskan, menjadi anak-anak yang punya kepedulian. Ternyata pendidikan seperti inilah yang Tuhan inginkan kita kembangkan di tengah-tengah keluarga kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu Pelajar kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan ini kembali boleh mengingatkan kita arti penting pendidikan itu bagi keluarga kita. Selamat mendidik, selamat belajar, dan biarlah kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan di Minggu Pelajar ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan menginginkan agar setiap anak-anak Tuhan menjadi orang yang mau belajar, bahkan belajar terus-menerus sepanjang hayat kami. Biarlah kami tetap belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Secara khusus Bapak, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang ada di resort ini, yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang sudah kuliah. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka di Minggu Pelajar ini, sehingga mereka juga semakin disadarkan bahwa mereka harus belajar dengan giat. Karena belajar itu adalah bagian dari iman, bagian dari hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap pendidik yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, biarlah Bapa Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh semakin bertanggung jawab di dalam mendidik anak-anak didik yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka juga Tuhan berkati, sehingga melalui Minggu Pelajar ini mereka juga semakin boleh bersukacita untuk mengadakan proses belajar mengajar di sekolah minggu Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu, dan biarlah kami setiap keluarga juga memberi ruang kepada anak-anak kami, sehingga rumah kami adalah ruang di mana anak-anak kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paimayon doskon hita galangata, tangar hita malobi hata ni nebata, nagabi onjolan bata laho manggalang. Ay manatar surat bani sada kronika sa plonom ayat 20 sia. Berehama bani Jahoba hamuliaon ni goranni, buan magalangan, anja roh mana siam hulubeni, sombah ma Jahoba marpakaian nama passing. Sonari ondoskon hita ma galangata, irik hita mandoding galangan. Rohita sonari ulo beni Tuhan ta, laho manggalang galangan malasung.
Ham Tuhan ne bata bapa nami parder layak jenah na unjah huben nami. Terima kasih mahaton nami hubamu halani tong do ipasu-pasu ham guluh nami. Domai kasomani ham hanami jana ipasu-pasu ham horja nami das kubani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur. Roh doha nami mangondoskon buani horja na do pinasupasu muin. Gabe galangan hatarima kasiyon pakon puji-pujion nami hubamu. On pese jalo ham magalangan namion. Baken hasangapon ni goranmu. Jana mambaken lambin marhatari dahon harajonmu idunya on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami on. Amin. Bamu o Tuhan manomba awon dodingkon hita. Ham Tuhan na batasi mada kuasa apa hagugohon. Domay taluhon ham hagugohon ni dosa sibolis apa hamatian. Marhiti Yesus Kristus jana domay suruh ham tonduy na pasing marianan ibagas hauhuron nami. Mambaken buy hanami mardilo bapa hubamu. Paruhuri hamma hanami. Asilambini hagulukon hanami haluahon na dop ilayakon ham. Anja buy hanami das hubani hamerdekaon nasitong. Selaku anak-anak ni nebata. Jalo hamma hanami pakontonggo nami marhiti Yesus Kristus Tuhan apa si paluah. Namangguluh pakon namar kuasa. Riap pakon ham. Ibagas hasadaon ni tonduy na pasing. Nebata si tolusada. Sonari rosi sadokah ni. Amin. Hamba panami na inaguri atas. Saya napapasing ma goranmu. Saya roh maharajaonmu. Saya saut maharosun ni hurmu inagori tong haon, songon na inagori atas. Beri hama ben nami sadarion haguluhan hari-hari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopa kanami. Ulang hanami boy hamhu parlajuan, palua hama hanami, humbani pangago. Lahomana siam, janah ulang ma surut ringgas nihur na siam. Hisah ma ibagas tondui, sirsir ma mambalosi Tuhan in. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama ham. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubamu janah maidop mauhur ni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama bohini hubamu. Janah ipasorap madameni bani tonduymu. Amin. Horas mahubata haganupan Bapak Inang, selamat minggu pelajar mahubata haganupan. Pada adik-adik kami, selamat memaknai minggu pelajar. Hubani hita orang tua, tetaplah menjadi seorang pengajar yang baik kepada anak-anak kita. Tuhan memasu-masu hita. Horas mahubata.